glori dalam jiwaku, ada glori dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glori dalam jiwaku, ada glori dalam jiwaku, ada glori dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glori dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glori dalam jiwaku. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Renungan Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran dengan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang mengasihi kami, saya mengucap syukur untuk pagi hari ini. Engkau mengusahakan kami dengan badan yang sehat dan segar. Sebelum kami melakukan aktivitas kembali sepanjang hari ini, saya datang ke hadirat-Mu. Ya Tuhan, kami mengarahkan seluruhnya ke dalam kasih setia Tuhan. Haleluya, amin. Tema renungan hari ini, santai di musim perang. Bacaan diambil dari 2 Samuel pasal 11 ayat 1 yang berbunyi demikian. Pada penggantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, Daud menyuruh Yoab maju berserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedangkan Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup manusia itu memang unik dan menarik. Harus ada keseimbangan dalam segala hal. Jika hidup terlalu penat, penuh dengan tuntutan dan tekanan, akan membuat hidup tidak terasa nyaman serta aman. Orang-orang yang hidup dalam tekanan dan beban kehidupan menjalani hari dengan berat seolah tanpa harapan. Sebaliknya, hidup yang dijalani dengan santai dan tanpa beban terasa nyaman dan tentram, tetapi punya dampak negatif yang membahayakan. Dalam beberapa penelitian ditemukan bahwa kehidupan yang terlalu santai memiliki efek buruk, antara lain peningkatan rasa malas, produktivitas kerja menurun, ingin yang pragmatis, overthinking, dan lain sebagainya. Kondisi santai memang akan menurunkan segala ketegangan, tetapi bisa juga memicu kenyamanan yang mematikan. Salah satu contoh kenyamanan yang mematikan terjadi dalam perikop 2 Samuel pasal 11 ayat 1-5. Bagian kecil dari keseluruhan ayat dari 1 sampai dengan 27 yang kita renungkan di hari ini. Ayat yang pertama dengan jelas menerangkan situasi perikop tersebut, yaitu pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedangkan Daud sendiri tinggal di Yerusalem.
Sebenarnya sah-sah saja seorang raja memiliki pemikiran dan keputusannya sendiri. Tetapi suasana santai Daud pada akhirnya menghasilkan tindakan yang keji. Ia melihat Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het sedang mandi. Daud tertarik, menyuruh orang untuk mengambil Batsheba dan menidurinya. Di tengah situasi santai dan nyaman, Daud justru melakukan perzinahan. Tidak berhenti sampai di situ. Daud merencanakan strategi yang licik dan pembunuhan yang tragis kepada prajuritnya yang setia. Daud memerintahkan Yoab untuk menempatkan Uria di garis depan pada pertempuran yang sengit supaya Uria mati terbunuh. Kematian Uria menjadi jalan bagi Daud untuk memiliki Batsheba, sebuah upaya kotor yang tidak pantas dilakukan oleh seorang raja yang besar. Tetapi itulah kenyataannya. Daud menghalalkan segala cara untuk memenuhi nafsu kedagingannya. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, murid-murid Kristus dipanggil untuk selalu waspada dan menjaga hati terhadap segala godaan serta kenyamanan yang mematikan. Santai dan nyaman dibutuhkan, tetapi harus dilakukan dalam kebenaran serta kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengakui bahwa di dalam menjalani hari-hari kami, ada kalanya kami membutuhkan saat-saat untuk berhenti sejenak dan juga menikmati segala sesuatunya. Namun kami tahu kalau kami tidak waspada, kami bisa jatuh di dalamnya. Mohon belas kasihan dan kemurahan-Mu ya Allah untuk senantiasa menuntun kami memiliki kewaspadaan hati dan juga sikap yang benar di dalam merespon segala sesuatu, sehingga apapun juga yang kami perbuat tetap di dalam ketetapan, rencana, dan rancangan Tuhan. Kami tidak melakukan hal yang salah, bahkan ketika kami menikmati segala kenyamanan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami tetap hidup di dalam kebenaran. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami, dan biarlah kami boleh menjalani hari-hari kami semakin bijaksana sebagaimana yang Tuhan mau di dalam keseharian, di dalam kami berpikir, di dalam kami berkata-kata, di dalam kami bertindak, semuanya ada di dalam pimpinan dan juga kehendak ketetapan Tuhan. Berkati kami, berkati seluruh keluarga kami, berkati segala sesuatu yang kami kerjakan sehingga berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Ini doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.